Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya di antara saudara ada yang terbaring karena kelemahan tubuh ataupun sakit, saya berdoa oleh bilur-bilur Yesus, saudara disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat masih terjadi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mujizat masih terjadi. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, acara pesta perkawinan yang sangat penting. Ada satu kehormatan yang harus dijaga ketika pesta perkawinan itu diadakan ataupun dilaksanakan, yaitu anggur. Jangan sampai habis, karena menurut tradisi oleh orang Yahudi, kalau anggur habis pada saat pesta perkawinan, itu menjadi aib yang begitu memalukan. Nah, Yesus diundang di acara perkawinan, dan ternyata mereka kehabisan anggur, mereka kekurangan anggur. Dan untungnya Yesus ada di situ untuk kemudian akhirnya mujizat itu terjadi.
untuk akhirnya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan di acara perkawinan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya tidak ada Yesus di situ, maka itu akan menjadi aib. Maka itu akan mempermalukan orang yang mengadakan pesta. Keluarga akan jadi malu. Saudara, setiap kali Yesus hadir, memang saudara, Dia menolong kita. Kita tidak dipermalukan. Kita tidak dikecewakan. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Nah, apa yang perlu kita pelajari di sini untuk kemudian kita bisa belajar tentang mujizat. Bagaimana dalam acara perkawinan ini mujizat itu dinyatakan atas perkawinan itu. Yang pertama saudara, lihatlah para pelayan-pelayan itu. Ketika disuruh menyiapkan tempayan, disuruh mencedok itu air, kemudian yang berubah menjadi anggur, mereka punya respon yang baik dan benar. Sekalipun fakta dan kenyataannya yang mereka cedok itu air awalnya. Gak semua orang loh kemudian mau nurut begitu. Ya, gak semua orang. Tapi para pelayan-pelayan ini mereka nurut. Mereka cedok itu air itu. Mereka punya respon yang benar. Nah, ketika mereka merespon benar, maka mujizat itu terjadi. Air itu berubah menjadi anggur. Saudara, dalam hidup ini kita perlu merespon dengan benar. Mungkin keadaan kita seperti orang yang mengadakan perkawinan di Kana ini. Mungkin kita ada masalah, ya, ada problem mungkin saudara. Tapi adakah kita punya respon yang benar terhadap situasi, keadaan, masalah yang ada? Saudara, milikilah respon yang benar dan lihatlah mujizat akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan, Sang pembuat mujizat itu. Jangan fokus di keadaan. Jangan fokus di kenyataan dan faktanya. Memang faktanya, kenyataannya, mereka yang mengadakan pesta itu, faktanya kekurangan anggur. Faktanya itu. Tetapi Ibu Yesus berkata, apa saja yang Dia suruh, lakukan. Artinya bicara tentang fokus. Fokus terhadap perintahnya. Fokus terhadap firman-Nya. Maka lihatlah, mujizat akan terjadi. Seringkali kita lebih fokus kepada keadaan, situasi, fakta, dan lain-lain. Sehingga kita lupa ada satu kebenaran, bahwa Yesus adalah Sang pembuat mujizat, mampu mengubah keadaan dan situasi. Kita terlalu fokus apa kata orang. Kita terlalu fokus apa kata pikiran kita, sehingga kita tidak mengalami mujizat. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesulit-sulitnya engkau, sesukar-sukarnya engkau yang sedang hadapin, tantangan, masalahkah, fokuslah kepada Yesus, Sang pembuat mujizat itu. Maka mujizat akan terjadi. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah bertindaklah dengan iman. Saudara, kalau kita cuman mendengar, ya, cuman hanya ya percaya, tapi nggak ada tindakan, omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi diperlukan satu tindakan iman, respon. Jadi saudara miliki respon yang benar. Yang kedua, fokus kepada Yesus. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Maka lihatlah
mujizat akan terjadi atas saudara dan saya. Dan saya percaya saudara, tahun ini adalah tahun yang penuh dengan mujizat. Bahkan hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Saya percaya setiap saudara, apapun keadaanmu, situasimu, seberat apapun, saya percaya Yesus sang pembuat mujizat sanggup memulihkan keadaan kita. Dan saya percaya mujizat akan terjadi. Untuk itu tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan fokuslah kepada Yesus. Haleluya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terjadi atas keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak bimbang kami, tidak ragu kami. Kami percaya dan kami bertindak dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, dan biarlah segala hormat dan kemuliaan itu kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.